Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Ali ya. Hari ini kita akan bahas materi matematika ya, kelas 10, kurikulum 2013 revisi ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang belajar mengenai materi ini ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat gitu ya, karena kita akan lebih memfokuskan kepada konsepnya ya, konsep dasarnya. Ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai ya, persamaan ya, dan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, sebelum masuk ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kita akan bahas dulu mengenai apa itu definisi atau konsep dari nilai mutlak ya. Ya, saya tuliskan dulu nilai mutlak ya. Nah, sebenarnya nilai mutlak itu adalah suatu operasi ya yang bisa menyebabkan nilai suatu bilangan itu menjadi positif. Jadi suatu operasi yang bisa menyebabkan nilai suatu bilangan menjadi positif. Jadi kalau kita punya bilangan ya, dia negatif, dia akan berubah jadi positif. Kalau yang positif ya tetap positif. Nah, nilai mutlak ini dilambangkan ya sebagai garis 2 ya, yang vertikal seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah simbol dari nilai mutlak gitu ya. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Misalnya saya punya nilai mutlak dari minus 3. Ya. Nah, ini nanti kalau dimutlakan, nanti dia akan jadi positif ya. Kalau negatif jadi positif. Seperti ini. Ataupun misalkan kalau positif gimana Pak? Iya, kalau positif ya tetap jadi positif ya. Positif 3 sama dengan 3. Nah, bisa juga nanti misalkan saya punya nilai mutlak, misalnya saya punya pi ya dikurangi 3 misalnya. Nah, pi ini kita harus tahu dulu ya nilainya berapa ya. Pi ini kan kita tahu dia nilainya 3,14 ya. Nah, berarti kalau 3,14 dikurangi 3 itu kan hasilnya positif ya, positif 0,14. Nah, karena nilainya ini adalah positif gitu ya, positif, ya maka ini akan sama dengan ya tetap ya, kalau positif tetap ya. Kita tulis ulang seperti ini. Pi kurangi 3. Nah, berbeda halnya misalnya kalau kita punya tanda mutlak dari pi dikurangi 7 misalnya. Nah, ini pasti nilainya negatif ya. Ini nilainya pasti negatif. Nah, maka biar jadi positif gimana? Nah, kita lihat konsepnya di sini. Nah, kenapa di sini minus 3 bisa berubah jadi 3? Nah, jadi nilai mutlak itu salah satu caranya biar jadi positif itu adalah dengan kalau dia negatif, dia dikalikan negatif gitu ya. Jadi dikalikan negatif. Bentar ya. Kalikan negatif seperti ini, negatif dari min 3. Oke, jadi min kali min kan plus ya. Jadi sama dengan positif 3. Jika sama, berarti di depannya harus dikalikan negatif. Ya, negatif pi dikurangi 7 ya, atau negatif kali positif. Ya, berarti negatif pi ya, negatif dikali negatif adalah positif 7 ya. Tapi biasanya kita tulisnya dibalik aja biar kelihatan lebih enak ya ngelihatnya. Jadi 7 dikurangi pi. Nah, itulah konsep dari suatu nilai mutlak. Nah, yang kedua ya, nilai mutlak bisa kita definisikan dia sebagai suatu jarak ya. Jadi saya tulis yang kedua ini adalah konsep nilai mutlak sebagai jarak. Sebagai jarak. Oke, yang kedua ya ini. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita lihat. Jadi mutlak ini didefinisikan sebagai, saya tulis lagi di sini definisinya, dengan saya tulis aja. Oke, di sini mutlak didefinisikan sebagai jarak dari titik 0
ke titik X ya. Jarak dari titik 0, jarak dari titik 0 ke titik X ya. Oke, ini definisinya. Baik, ini saya ke ataskan saja dulu. Oke. Nah, ya maksudnya apa? Nah, seperti ini. Misalnya saya punya tanah mutlak, misalnya ya X, ya ini sama dengan 4 ya, misalnya 4. Nah, ini artinya ya, jarak X adalah 4 satuan dari 0. Jadi jarak X adalah 4 satuan dari 0. Misalkan saya mau bikin garis bilangan di sini, ya, saya coba bikin garis bilangan. Misalnya seperti ini. Ini garis bilangannya. Saya kasih di sini 0 ya, 0. Nah, kita lihat. Jadi kalau tanah mutlak X sama dengan 4 itu berarti jaraknya 4. Nah, jaraknya 4 berarti bisa ke kanan ya. Sebanyak 4 satuan ya. Berarti ini berapa nih nilainya? 4 ya. Atau bisa juga nanti dia 4 satuannya ke kiri. Nah, 4 satuan ke kiri. Nah, berarti ini adalah negatif 4 ya. Nah, sehingga nanti nilai X-nya di sini ya, nilai X-nya itu bisa sama dengan 4 ya, atau nilai X-nya sendiri itu bisa sama dengan negatif 4 gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan misalnya. Gimana Pak kalau misalnya saya punya tanda mutlak misalnya X minus 2 gitu ya. Sama ini sama dengan 4. Nah, ini bagaimana konsepnya? Sama juga ya konsepnya. Jadi, ya kita bikin garis bilangan seperti ini. Seperti ini garis bilangan, lalu kita, nah di sini kan ini X ya, sama dengan 4. Nah, ini kan X minus 2. Nah, sebenarnya ini, yang X sama dengan 4 ini bisa saya ganti dengan ya X dikurangi 0 sama dengan 4. Jadi artinya dia acuannya 0 ya. Kalau X saja berarti acuannya 0. Nah, kalau ini berarti acuannya berapa? Berarti kalau ini min 0 berarti 0. Kalau minus 2 atau kurang 2 berarti 2 ya. Jadi acuannya di sini adalah 2. Nah, 2 seperti itu. Nah, nanti sama saja nanti dia 4 satuan ke kanan. Jadi ini 4 satuan kanan dan 4 satuan ya ke kiri. Nah, berarti kalau 4 satuan ke kanan berapa nih? 2. 4 satuan ya, 4 langkah ke kanan. Berarti dia adalah nanti jadinya 6 ya. Nah, berarti ini berapa nih? 4 satuan ke kiri. 1, 2, 0. 2 lagi berarti minus 2 ya. Oke, di sini berarti minus 2. Nah, kita bisa cek sebenarnya. Bisa kita cek di sini. Coba kita masukin minus 2-nya ke tanda mutlak. Jadi, minus 2. Ya, minus 2. Ya, minus 2 dikurangi 2. Minus 4 ya. Tanda mutlak dari minus 4 ya, adalah 4 berarti. Masukin lagi di sini 6. 6 dikurangi 2 adalah 4 ya. Tanda mutlak 4. Berarti 4 juga. Berarti ini sama ya. Berarti ini sudah benar. Maka nanti X-nya, oke, saya warna biru. Ini biar sama. Oke. Jadi X-nya sama dengan minus 2 gitu ya. Atau ya X-nya sama dengan 6. Nah, itu nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana misalnya kalau yang ketiga nih, saya geser ke sini. Oke. Ya, tanah mutlak X plus 2. Ini sama dengan 4 ya. Oke, saya geser dulu lah, ini ke sebelah sini ya. Oke, saya geser dulu. Oke, di sini aja. Oke, ini juga sama ya jaraknya. Dia 4, nah cuma di sini dia plus 2. Nah, kalau plus 2 gimana? Nah, kalau plus 2 itu kan bisa saya ganti sebenarnya
Jadi seperti ini. Jadi tanda mutlak X dikurangi minus 2 gitu kan. Nah, berarti yang jadi acuannya adalah minus 2 sekarang. Gitu. Oke. Oke, di sini acuannya adalah minus 2. Saya gambarkan seperti ini juga tetap ya. Terus di sini kita punya minus 2, kita punya 4 satuan ke kanan, ya, dan 4 satuan ke kiri, ya. Jadi di sini berapa? Ya, ke kanan berarti di sini 0 ya. Kalau 2 aja 0, di sini berarti 4. Berarti positif 2 ya. Positif 2 di sini berarti negatif 6. Ya, kita cek aja ya. Negatif 6 ditambah 2 berarti negatif 4. Dimutlakin jadi positif 4. 2 tambah 2 adalah positif 4, dimutlakin jadi 4. Nah, jadi nanti X-nya sudah benar ya. X-nya dia bisa minus 6 ya, atau X-nya itu sama dengan 2. Nah, mudah-mudahan sudah paham ya, itu konsep nilai mutlak sebagai jarak. Ya. Oke, nah, gimana kalau misalkan tandanya itu bukan sama dengan? Kita kan nanti berbicara ada persamaan mutlak sama ketidaksamaan mutlak. Ya, ini sebenarnya konsepnya sih sama aja. Nah, cuma kalau misalnya saya punya tanda mutlak lagi ya, tanda mutlak. Coba misalkan tanda mutlaknya di sini tanda mutlak X sama ya. Nah, di sini dia kurang dari 4. Nah, berarti artinya apa? Artinya jarak X adalah kurang dari 4 satuan dari titik 0. Jadi jaraknya itu kurang dari 4 ya. Oke, kita gambarkan garis bilangannya, saya ke atasin aja ya. Oke, saya ke atasin. Nah, oke. Oke, misalnya ini garis bilangannya. Oke, di sini titik 0-nya ya. Nah, dia kurang dari 4. Nah, kalau kurang dari 4 berarti kan bisa 1, 2, 3. 4-nya nggak masuk gitu ya. Nah, berarti dia bisa kurang dari 4 jaraknya. Berarti sampai sini nih. Nah, tapi 4-nya itu nggak masuk ya. 4-nya nggak masuk di sini. Atau bisa juga kurang dari 4 itu ke sebelah kiri jaraknya. Gitu ya. Ini berarti minus 4 ya. Ya, 4 satuan. Tapi kurang dari 4 satuan. Kurang dari berarti 4-nya nggak masuk ya. Nah, berarti nilainya kan bisa jadi di sini berapa? Minus 3 gitu kan. Minus 2 gitu ya. Minus 1, 0 ya. 1, 2, 3 gitu ya. Berarti ini. Ya, kalau kita lihat bilangan bulat misalnya. Pokoknya dia kurang dari 4 aja. Bisa juga dia berapa? Min 3,5 gitu ya. Nah, sehingga nanti jawabannya itu adalah itu X. Ya, X itu berarti di antara berapa? Minus 4 dan 4. Ya, di antara minus 4 dan 4. Tapi min 4-nya sama 4-nya nggak masuk gitu ya, nggak ikut. Nah, itu kalau kurang dari. Ya, kurang dari. Kalau lebih besar dari gimana? Ya, lebih besar dari, coba ya, misalkan saya punya nilai mutlak X lebih besar dari 4 ya. Kita bikin juga garis bilangannya seperti ini. Ya. Di sini acuannya 0 ya. Nah, dia lebih besar dari 4. Nah, lebih besar dari 4 berarti kan lebih dari 4. Berarti kalau saya punya 4 di sini, wah berarti ini besar lagi nih. Saya panjangin aja nih. Oke, ininya ke situ aja, misalkan gitu ya. Nah, nanti dia lebih dari 4 seperti ini. Sana terus dan seterusnya ya. Panjang gitu ya. Nah, dia juga bisa juga ke sebelah kiri. Jaraknya juga harus lebih besar dari 4 jaraknya. Berarti kalau ke kiri, misalkan kalau ini negatif 4, berarti ke sini ya. Nah, ya terus ke sini. Bisa negatif 5, negatif 6, negatif 7, bisa jadi 5, 6, 7. Nah, sehingga kalau kita tuliskan nanti penyelesaiannya di sini, nanti X-nya di sini ya, X-nya dia harus lebih kecil dari minus 4 ya, atau
X-nya lebih besar dari 4. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan nilai mutlak itu sebagai jaraknya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, coba kita berlatih ya. Coba kita berlatih menggunakan soal-soal ya. Menggunakan sebelum kita masuk ke soal, ada satu lagi konsep yang perlu saya bahas di sini ya. Satu lagi, ini sangat penting sekali sebenarnya, yang ini yang akan sering kita kerjakan dengan metode ini gitu ya. Itu yaitu mengenai menggunakan atau mengerjakan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak itu dengan cara definisi istilahnya ya. Oke, ini saya tulis saja. Nah, ini judulnya definisi. Ya. Ntar ini besar saja. Definisi nilai mutlak ya. Oke, ini. Nah, ini definisi nilai mutlak ya. Nah, oke. Jadi gini, ini yang akan kita sering kerjakan, karena kalau kita mengerjakan dengan cara 2 tadi ya agak-agak itu ya, agak-agak panjang biasanya. Tapi kalau lebih ini sebenarnya panjang juga, cuma ini lebih familiar digunakan untuk menyelesaikan berbagai soal ya. Oke, misalnya gini definisinya. Jadi kalau misalkan saya punya nilai mutlak X gitu ya. Nah, ini dia akan sama dengan nilai X itu sendiri gitu ya. Jadi sama dengan X-nya itu sendiri jika X-nya itu positif. Jadi syaratnya itu X lebih besar dari 0 atau positif ya. Contohnya misalkan tadi nilai mutlak dari 3 ini kan sama dengan 3. Jadi ini sama dengan bilang itu sendiri ya. Tapi syaratnya dia harus positif atau lebih besar sama dengan 0 ya. Oke. Terus yang kedua ya, dia akan sama dengan dikalikan negatif X ya. Jika si X-nya sendiri dia lebih kecil dari 0 atau negatif ya. Misalnya tadi tanda mutlak dari negatif 3 ini kan sama dengan 3 ya. Nah, caranya gimana? Caranya kan tadi dikalikan negatif di depannya. Jadi negatif dikalikan negatif 3 gitu ya. Jadi dikalikan negatif ini kalau si X-nya ini dia nilainya negatif gitu ya. Nah, cuman di beberapa soal terkadang bentuknya bukan tanda mutlak X ya. Nanti akan kita banyak kerjakan sebenarnya bentuknya itu adalah suatu fungsi biasanya ya. Ini saya kotakin dulu lah ya. Saya pakai warna merah atau ungu aja deh. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, ini definisi dasarnya. Oke, Oke, yang kedua kayak gini. Jadi saya punya tanda mutlak fx ya, diganti dengan fx. Nah, sama juga dia akan sama dengan nilai fx-nya itu sendiri, gitu ya. Jika nilai fx-nya itu ya dia lebih besar sama dengan 0 ya, atau dia sama dengan min dari fx-nya itu sendiri ya, jika fx-nya itu dia lebih kecil dari 0 ya. Oke, ini ingat-ingat ya. Nah, ini. Is. Oke. Oke, ini ya. Ini harap diingat. Oke, misalnya contoh ya, biar lebih paham lagi kita kasih contoh. Nah, contohnya misalnya saya punya tanda mutlak X kurangi 2 ya. Nah, nanti kita definisikan seperti ini ya. Dia akan sama dengan X minus 2 jika apa? Nah, jika X minus 2-nya itu lebih besar sama dengan 0 ya. Atau nanti X-nya itu lebih besar sama dengan 2 ya. Nah, ini sebenarnya terkadang beberapa soal tuh ditulisnya langsung aja ya, langsung aja kayak gini nanti. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini jadi dihapus, jadi yang langsung kayak gini nanti di soalnya.
Nah, langsung X lebih besar dari 2 aja gitu. Ya. Nah, kalau misalkan ini dikotret dulu lah, ya nggak apa-apa. Atau di sini juga nggak masalah sih ditulis kayak tadi ya. Nah, yang kedua juga sama, dia akan sama dengan min dari X minus 2 ya. Jika ya udah ini kan sudah ada lebih besar dengan 2. Nah, tinggal ditulis ulang saja di sini ya. Tulis ulang saja. Jadi ini adalah X kurang dari 2 gitu ya. Konsepnya sama juga tadi. Jadi X minus 2-nya kurang dari 0 gitu kan. Jadi X-nya kurang dari 2 gitu. Ya. Ya mudah-mudahan paham ya. Oke. Nah, coba kita soal latihan lah ya. Kita pakai soal latihan. Kita pakai kertas yang baru aja ya. Layar yang baru. Oke. Nah, kita coba ya sholat ya. Sholat alias soal latihan. Oke, sholat. Kita lihat nomor 1. Nah, nanti soalnya misalnya saya punya tanah mutlak, misalnya 3x plus 2 misalnya ya. Ini sama dengan 5. Nah, kita biasanya dicari atau ditanyakan itu nilai x ya, yang memenuhi persamaan. Berapa gitu ya. Nah, kita coba pakai definisi ya, pakai definisi. Jadi pertama kita tuliskan seperti ini, ya, jadi tanah mutlak 3x plus 2 ini kita definisikan dulu ya. Ini akan sama dengan 3x plus 2 gitu kan. Nah, jika x-nya sebenarnya berapa nih? Lebih besar dari berapa nih? Coba kita kontrak dulu ya. 3x plus 2 sama dengan 0 gitu ya. Biar lebih mudah. Atau lebih besar juga boleh sih nanti ya. Gitu. Tapi sama dengan aja deh biar mudah ya. 3x sama dengan minus 2, nanti x-nya adalah minus 2 per 3. Nah, kita dapat tuh minus 2 per 3. Oke, tulis di sini. Oke, jadi jika x-nya itu besar sama dengan minus 2 per 3. Nah, yang kedua sama dengan minusnya dari 3x plus 2 ya tinggal copy paste aja, cuma ini kurang dari ya. Di minus 2 per 3. Nah, kayak gitu. Nah, nanti cara pengerjaannya kayak gini. Kita pakai garis bilangan. Ya, garis bilangan. Seperti ini. Nah, nanti pembatasnya itu di minus 2 per 3 gitu ya. Di sini nih. Nah, gitu ya. Nah, nanti kebagi 2 di sini. Ya, ada kita sebut dengan daerah pertama. Nah, daerah pertama ini berarti khusus untuk yang x-nya itu kurang dari minus 2 per 3. Gitu ya. Sedangkan untuk daerah kedua ini, itu untuk yang x-nya itu lebih besar sama dengan 2 per 3. Oke, ya nanti kerjain dulu ke sini. Oke ya. Kita kerjain dulu yang daerah satunya dulu. Nah, biasanya kayak gini kerjainnya. Untuk daerah 1 ya, ini syaratnya untuk nilai x yang kurang dari minus 2 per 3. Nah, kita tulis ulang dulu nih soalnya nih. 3x plus 2 sama dengan 5 ya. Sini jadi tanah mutlak 3x plus 2 ya. Plus 2 ini sama dengan 5. Nah, karena dia kurang dari minus 2 per 3, berarti kan kalau kurang ini ya. Berarti kita yang pakainya tuh yang ini, yang minusnya. Oke, ya. Oke, berarti yang minusnya. Kita pakai, berarti ketika dibuka tanda mutlaknya ini menjadi minus. Dalam kurung 3x plus 2 sama dengan 5. Ini minusnya ya, kita pindahin ke sebelah kanan ya, jadi dibagi minus semua, kanan kiri. Ini jadi positif kan, 3x plus 2, nah yang sebelah sini jadi negatif 5 ya. Makanya di sini 3x sama dengan plus 2-nya pindah ke sebelah kanan, jadi kurangi 2 ya, jadi minus 7 gitu ya. Jadi x-nya itu adalah minus 7
per 3 ya. Nah, kita cek ya, apakah minus 7/3 ini masuk syarat ini? Ini kan syarat ya. Apakah dia kurang dari minus 2/3? Ya, ternyata untuk yang apa? Untuk yang minus 7/3 ini memang dia kurang dari minus 2/3 ya. Minus 7/3 itu lebih kecil lagi gitu ya. Berarti ini masuk memang daerah X kurang dari minus 2/3 ya. Maka ini kita sebut daerahnya itu ya X-nya memenuhi aja gitu ya. Memenuhi. Oke, nah. Terus yang kedua, ya untuk daerah yang keduanya nih. Ini untuk daerah yang X-nya lebih besar sama dengan 2/3. Gitu ya. Kita tulis ulang lagi ya. Tanda mutlak 3X plus 2 sama dengan 5 ya. Karena dia lebih besar sama dengan 2/3, kita lihat nih. Nah, kalau dia lebih besar sama dengan minus 2/3, mantap ini minus ya. Nah, oke, ini minus 2/3, maka kita pakai 3X plus 2, positif. Ya. 3X plus 2 sama dengan 5 ya. Maka 3X sama dengan berapa? 3 ya. X sama dengan 1 ya. Kita lihat apakah 1 ini termasuk daerah X lebih besar sama dengan minus 2/3 ya, jelas ya. 1 itu kan posisinya memang di sebelah kanan dari minus 2/3 ya. Maka ini juga memenuhi. Memenuhi ya. Nah, nanti ini kan atau tandanya atau nanti himpunan penyelesaiannya bisa ditekan himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 7/3, satu lagi adalah 1 ya. Minus 7/3 atau 1. Oke, itu untuk misalkan soal pertama yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, coba kita latihan lagi nih ya. Untuk soal yang kedua. Oke, kita cek yang kedua soalnya misalnya gini. Misalnya saya punya tanda mutlak 5X plus 4 misalnya. Tanda mutlak dia sama dengan minus 3. Oke, kita lihat di sini. Nah, sebelum kita kerjakan, kita cek dulu nih. Ini kan tanda mutlak dari suatu angka gitu ya, suatu bilangan. Tadi dimutlakin jadi minus 3 nih. Nah, ini coba kita lihat. Kan tadi definisinya kalau misalnya suatu bilangan dimutlakin itu jadi positif ya. Ini malah negatif 3. Nah, maka ini gak usah kita kerjain. Maka jawabannya di sini himpunan besarnya ya tidak ada X yang memenuhi. Ya. Alias himpunan besarnya itu 0. Ya. Jadi himpunan besarnya itu 0. Ya, nggak ada gitu. Karena dia dimutlakin dia pasti positif, ini malah negatif deh. Nah, jadi ini hati-hati ya untuk soal-soal seperti ini. Biasanya menjebak juga sih gitu ya. Jadi kita nggak usah kerjain. Oke. Itu yang kedua ya, harap diingat. Oke, kita lihat lagi misalnya contoh lagi soal yang ketiga. Oke, saya tuliskan soalnya ya. Sini untuk soal yang ketiga. Tanda mutlak ya 2X minus 1 dibagi 4X plus 3 sama dengan 1 ya. Oke. Oke, di sini kita coba. Nah, pertama kita pakai sifat mutlak dulu. Di sini bisa saya ganti seperti ini ya. Jadi tanda mutlak 2X minus 1 dibagi tanda mutlak 4X plus 3. Ya, sama dengan 1. Nah, ini nanti bisa dikali silang gitu ya. Jadi tanda mutlak dari 2X minus 1, atau saya tulisnya di sini aja deh. Ya, di sini saja. Oke, jadi tanda mutlak 2X minus 1 sama dengan tanda mutlak 4X plus 3. Nah, berarti di sini ada dua tanda mutlak ya. Oke, berarti kita perlu mendefinisikan dua tanda mutlak. Tanda mutlak yang pertama adalah 2X minus 1. Ya, nah ini bisa dia sebagai 2X minus 1 jika
Nah, X-nya berapa nih? Oke, ini bisa kita ini ya, dicoret-coret dulu, misalkan 2X minus 1 sama dengan 0, gitu kan. 2X sama dengan 1, X-nya sama dengan setengah. Oke, itu jadiin dijadikan sama dengan aja dulu ya, biar gak bingung gitu ya. Nah, nanti kita dapat X-nya kan setengah ya. Nanti untuk X yang pertama, X-nya lebih besar sama dengan setengah. Bisa juga dia sama dengan minus ya, minus dari 2X minus 1 ya. Jika X-nya ya tinggal kurang dari setengah. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti untuk yang 4X plus 3, dia bisa jadi berapa? 4X plus 3 ya. Untuk X-nya ya, lebih besar sama dengan, bisa nggak? 4X plus 3, di sini sama dengan 0 aja ya. 4X sama dengan minus 3, X-nya sama dengan minus 3 per 4. Oke, dapat ya. 3 per 4. Oke, di sini berarti minus 3 per 4. Terus yang kedua bisa sama dengan minus 4X plus 3. X-nya dia kurang ya dari minus 3 per 4. Oke. Nah, sekarang kita punya dua batas nih. Batas pertama adalah yang setengah ya, sama yang minus 3 per 4 gitu. Oke. Oke, kita bikin garis bilangan ya. Garis bilangan terset. Sini deh. Oke, saya panjangin aja dari sini. Oke, ya biar panjang seperti ini. Di batasnya berarti ada minus 3 per 4 dulu ya. Di sini minus 3 per 4. Dan di sini adalah setengah. Berarti di sini ada 3 daerah ya. Daerah 1, untuk yang X-nya itu dia kurang dari minus 3 per 4. Nah, daerah 2, ini untuk yang X-nya itu dia lebih besar ya, sama dengan minus 3 per 4. Nah, jadi yang kalau ini kan nggak masuk sama dengan ya. Kalau sebelah kanan itu biasanya dia dimasukinnya ke sebelah kanannya. Jadi yang sama dengan 3 per 4-nya masuk ke sebelah kanannya. Nah, ini dia juga kurang dari setengah. Ya, daerah 3. Nah, berarti setengahnya masuk ya. Berarti X-nya lebih besar sama dengan setengah. Nah, kita kerjain daerah 1 dulu ya. Daerah 1 ini syaratnya apa? X-nya kurang dari minus 3 per 4. Nanti ini syarat. Kita tuliskan dulu soalnya ya. Soalnya oke, di sini 2X minus 1, 4X plus 3. Di sini 2X minus 1 sama dengan 4X plus 3. Oke, nah ini ya. Nah, kita lihat dia untuk yang daerah kurang dari minus 3 per 4. Berarti kalau kurang dari minus 3 per 4, dia juga kurang dari setengah kan? Oke, itu yang kita ambil. Untuk yang kurang dari setengah, berarti ini ya. Berarti minnya, dan kurang dari 3 per 4 juga minnya. Oke, gitu. Berarti kita ambil dua-duanya yang negatifnya. Nah ini. Berarti negatif dari 2X minus 1 sama dengan negatif dari 4X plus 3. Ya, ini berarti ini tinggal dibagi min aja kedua sisi ya. Nanti jadi dua-duanya positif nih. Jadi ini 2X minus 1 sama dengan 4X plus 3 ya. Jadi dibagi dengan negatif 1 lah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita pindahin yang X-nya itu yang sebelah kanan aja ya. Kita pindahkan. Jadi ini 4X, ini 2X ya. Kurang 2X, berarti di sini 2X. Di sini berarti berapa? Minus 4 ya. Minus 4. Min 1, min 3, berarti minus 4. Maka X-nya adalah minus 4 bagi 2, berarti minus 2. Nah, kita lihat ya. Apakah minus 2 ini masuk ke daerah X kurang dari minus 3 per 4? Nah, kita cek dulu ya. Ini kan minus 0,75, ini minus 2, berarti minus 2 ini kan masuk daerah X kurang dari minus 3 per 4 ya. Oke, berarti dia itu memenuhi. Oke, itu yang pertama.
Terus kita kerjain yang daerah keduanya. Ke daerah kedua, saya tulisnya sini deh syaratnya. Ini ke atasin aja deh. Nah, di sini aja deh, nggak apa-apa ya. Daerah 2 ini, atau agak ke bawah deh. Ini agak bawah dikit. Jadi ini untuk X-nya lebih besar sama dengan minus 3/4 dan lebih kecil dari setengah. Ya. Kita lihat di sini. Berarti ini kan lebih besar dari minus 3/4. Berarti yang kita ambil lebih besar dari 3/4 yang ini ya. Yang positifnya, ya untuk yang ini. Sedangkan untuk yang 2X plus 1-nya, dia kan berarti tetap kurang dari setengah ya. Tetap kurang dari setengah ini. Jadi dia tetap kurang dari setengah, dia kurang, pokoknya antara minus 3/4 sama setengah. Berarti kalau yang ini, yang sebelah sini, berarti kita ambilnya itu dia berarti yang kurang dari setengah, ya, tapi dia lebih dari 3/4, berarti ini, ya. Kurang dari setengah, lebih besar dari 3/4. Berarti yang satu negatif, yang satu positif, ya. Ya, oke. Oh iya, maaf. Oke, berarti itu min. Kita tulis dulu soalnya. Tulis dulu aja soalnya. Berarti tanda mutlak 2X minus 1 dengan 4X plus 3. Tadi yang 2X minus 1-nya dia kurang dari setengah ya. Berarti ini yang min. Ini yang min, terus ini yang plus. Karena lebih besar dari 3/4. Oke, ini ya. Nah, oke. Kalau min berarti dikalikan min aja ya. Min dari 2X minus 1 sama dengan ini plusnya ya, 4X plus 3. Nggak usah dikalikan min. Jadi ini adalah minus 2X plus 1 sama dengan 4X plus 3. Pindahin ke sebelah kanan, ini jadi 6X, ini jadi minus 2 ya. X-nya berapa tuh? Minus 2/6, ini minus 1/3. Nah, kita cek ya. Minus 1/3 ini di antara ini enggak? Ya. Ini kan minus 0,75 ya. Ini setengah. Nah, ini sendiri adalah minus 0,333 ya. Jadi memang dia di antara ini kan. Di antara ini. Oke, berarti ini juga memenuhi ya. Oke, dia memenuhi. Memenuhi. Oke, terakhir. Daerah terakhir. Daerah 3. Daerah 3 ini untuk X-nya lebih besar sama dengan setengah. Kalau lebih besar dari setengah berarti lebih besar dari minus 3/4, lebih besar dari setengah ya. Berarti dua-duanya positif nih. Karena dia lebih besar dari setengah, pasti lebih besar dari minus 3/4 juga. Ya, positif dua-duanya berarti. Oke, saya tuliskan soalnya dulu. Tanda mutlak 2X minus 1 sama dengan tanda mutlak 4X plus 3. Ini dua-duanya positif ya. Jadi tinggal tulis ulang saja. 2X minus 1 sama dengan 4X plus 3. Pindahin ke sebelah sini, ini jadi 2X. Ya. Ini jadi minus 4. Maka X-nya sama dengan minus 2. Ya. Nah, kita lihat apakah X minus 2 ini dia termasuk ke dalam daerah X lebih besar sama dengan setengah. Ya, daerah sini kah? Yang minus 2? Ya, salah ya. Oke, salah. Minus 2 itu nggak termasuk daerah X lebih besar dari setengah. Sedangkan yang diminta itu untuk daerah X lebih besar dari setengah. Maka ini dia tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Nah, nanti yang memenuhi cuma 2 ya. Nanti yang untuk X yang sama dengan 2 sama X yang sama dengan minus 1/3. Ya, nanti himpunan penyelesaiannya itu minus 2 atau minus 1/3. Nah, seperti itu.
ya dengan menggunakan cara definisi. Memang agak panjang, tapi ini berlaku umum. Ya, nanti kalau sudah paham konsepnya, nanti kita akan coba kerjakan dengan cara rumus ya, yang biasa dikerjakan. Tapi untuk kasus khusus biasanya untuk cara rumus itu ya. Jadi tidak bisa tidak berlaku umum lah gitu ya, untuk khusus aja. Oke, kita mungkin kasih lagi satu contoh lagi aja mungkin ya. Satu contoh lagi aja, misalnya terkadang di beberapa soal juga ya diminta soal yang seperti ini nih, mirip-mirip. Yang keempat ya, misalnya bentuknya itu adalah 5 tanda mutlak 2x min 1 misalnya kurangi 4 dengan 11. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya ini bisa kita ubah bentuknya jadi seperti ini nih. Jadi ini 5 tanda mutlak 2x minus 1, ini sama dengan, nih pindahin aja ke sini, ini sama dengan 15 gitu ya. Jadi tanda mutlak 2x minus 1 sama dengan, ya 15 bagi 5, berarti 3. Nah, seperti ini. Nah, nanti kesananya tinggal kita pakai definisi aja gitu ya. Jadi di sini tinggal kita pakai definisi, jadi untuk 2x minus 1, bisa jadi berapa? 2x minus 1 ya. Untuk x-nya lebih besar sama dengan berapa nih? Setengah ya. Oke, setengah bisa jadi minus 2x minus 1. Untuk x-nya dia kurang dari setengah. Nah, itu kita apain ya? Sama ya. Kita pakai garis bilangan. Seperti itu. Berarti batasnya di sini adalah setengah. Kan? Berarti ini untuk yang daerah pertama. Ini untuk yang x-nya kurang dari setengah. Untuk daerah kedua, untuk x-nya lebih besar sama dengan setengah ya. Kita tulis ulang ya, untuk yang daerah satu dulu ya, untuk x-nya kurang dari setengah. Oke, nah kita tulis dari sini nih soalnya nih. Jadi untuk yang tanda mutlak 2x minus 1 sama dengan 3 ya. Nah, untuk yang kurang dari setengah berarti negatifnya kita ambil. Ya, negatif dari 2x minus 1 sama dengan 3. 2x minus 1-nya sama dengan, pindahin aja ya, ini dikalikan min, kedua belah ruas, gitu, jadi ini minus 3. Oke, kita atasin aja, ini berarti 2x, sama dengan, berarti minus 2 ya, minus 2, maka x-nya sama dengan minus 1. Nah, kita cek lagi nih, apakah minus 1 ini termasuk ke dalam daerah x kurang dari setengah, ya betul ya, jadi ini memenuhi. Oke, nah daerah kedua yang x-nya lebih besar sama dengan setengah. Gitu. Berarti baik kita pakai yang positifnya ya. Kita tulis ulang 2x minus 1 sama dengan 3. Karena dia positif ya untuk daerah x lebih besar dari setengah, maka dia positifnya 2x minus 1 ya sama dengan 3. 2x sama dengan berapa? 4. X-nya sama dengan 2. Nah, kita cek lagi apakah 2 ini termasuk daerah x lebih besar sama dengan setengah? Ya, betul ya, berarti ini memenuhi. Nah, maka nanti himpunan penyelesaiannya ya berarti dia minus 1 atau 2 ya. Bisa dicek nanti minus 1 masukin ke sini gitu ya. Minus 1 masukin ke sini, 2 kali minus 1 ya minus 2 dikurangi 3 minus 3. Tanda mutlak dari minus 3 adalah positif 3 gitu ya. Kita masukin 2 kali 2 4 kurangi 1 3 ya. Tanda mutlak dari positif 3 adalah positif 3. Berarti ini betul ya. Ini kalau ragu bisa dicek ya untuk meyakinkan saja ya. Nah, gimana kalau misalnya bentuknya pertasamaan ya? Lagi aja nih, pertasamaan ya. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya, masih semangat. Saya juga masih semangat ya. Oke, gimana kalau bentuknya pertasamaan? Baik, saya coba tuliskan ya untuk yang pertidaksamaannya nih ya. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya. Oke, harus semangat belajar ya. Ini saya tuliskan sholat 2 aja ya. Sholat 2.
Oke, untuk nomor 1, ini tanda mutlak 2x minus 7 lebih kecil dari 3. Oke, nah kita lihat. Kita pakai cara definisi nih. Ya, berarti 2x minus 7 ini kita definisikan. Pertama dia sama dengan 2x minus 7 ya. Jika x-nya lebih besar sama dengan berapa nih? Kebayang ya? 7 per 2. Satu lagi, minus 2x minus 7. X-nya lebih kecil dari 7 per 2. Terus kita pakai garis bilangan ya. Garis bilangan. Oke, garis bilangannya agak panjang aja seperti ini. Nah, coba saya agak oke. Nah, itu. Oke, batasnya di 7 per 2. Ini daerah pertama. Ini untuk X kurang dari 7 per 2. Daerah 2-nya untuk X lebih besar sama dengan 7 per 2. Ya, kita kerjain dulu daerah 1. Ya, soalnya saya tuliskan 2X minus 7 kurang dari 3. Ya, karena di sini syaratnya dulu kita tulis ya. Saya pindahin dulu deh. Oke. Nah, ini syaratnya. X-nya lebih kecil dari 7 per 2. Oke. Kita kerjain dulu yang daerah pertama ya. Nah, karena dia kurang dari 7 per 2, tadi kan sudah didefinisikan ya, berarti dia minusnya. Oke. Jadi ketika dibuka tanda mutlaknya jadi minus 2x minus 7 kurang dari 3. Nah, untuk pertidaksamaan sebenarnya kerjanya kayak ini nih. Nah, pertama dia dibagi min 1 dulu ya, biar menghilangkan minnya. Ini menjadi 2x minus 7. Nah, hati-hati di sini. Ini kan jadi minus 3 ya. Nah, ini hati-hati nih. Kalau ini kurang dari, kalau dibagi min, ya, jadi tandanya berubah. Jadi lebih besar. Hati-hati ya. Saya pakai warna ini aja ya. Biru, biar beda. Nah, gitu. Ya, lanjutkan. Di sini berarti, nah, kayak gini sebenarnya. Dia berarti di apa ini? Ditambah 7 ya. Tambah 7, berarti di sini jadi 2x, di sini sebelah kanannya, berarti dia minus 4 ya, maka x-nya ini sebenarnya dibagi berapa tuh? Ya, dibagi 2, ini dibagi positif 2 itu aman ya, tandanya tidak berubah, berarti lebih besar dari minus 2. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada syarat x-nya kurang dari 7 per 2, di sini x-nya lebih besar dari minus 2. Nah, ini sebenarnya hubungannya itu dan. Ya, dan. Jadi kita lihat nih, kalau dan itu kan kayak gini. Cari yang diarsir, ya cari irisannya. Ini kalau misalkan saya punya ini ya, garis bilangan yang satu minus 2 di sebelah sini ya. Ini minus 2, di sini 7 per 2. Ya, 7 per 2. Nah, di sini lebih kecil dari 7 per 2. Berarti ke sebelah sini ya. Nah, di sini lebih besar dari minus 2, berarti ke sebelah kanan. Ada irisannya nggak? Ada ini nih irisannya. Nah, X-nya itu memang di antara dari minus 2 dan 7 per 2. Itu yang pertama. Terus yang kedua, daerah kedua itu nanti hubungannya atau. Seperti tadi ya, saya bilang ini hubungannya atau. Ya, atau daerah 2, X-nya lebih besar sama dengan 7 per 2. Kita tulis soalnya ini adalah 2X minus 7, tanda mutlak lebih kecil dari 3 ya. Nah, ini positifnya, berarti ini positifnya, berarti 2x minus 7 kurang dari 3, ini langsung aja ya, ditambah 7, gitu kan. 2x lebih kecil dari 10, x-nya ini dibagi 2 ya, positif 2 lebih besar sama dengan 5. Kita lihat irisannya ya, irisannya kita lihat ke warna biru juga. Ini 7 per 2. Nah, ini 7 per 2-nya pakai bulatannya bulat penuh ya. Karena kan ini pakai sama dengan. Oke, di sini 5. Nah, kita lihat irisannya, dia lebih besar dari 7 per 2, berarti ke sini lebih kecil dari 5.
berarti irisannya adalah ini. Inilah X lebih kecil sama dengan 7/2 dan lebih besar sama dengan 7/2, lebih kecil dari 5. Nah, kita lihat ataunya ya. Ataunya. Nah, di sini aja deh. Kita satukan pakai warna hitam lagi. Nah, di sini saya punya -2, terus di sini ada 7/2 ya, ini kurang dan ini saya pakai ini ya deh. Sini 7/2, di sini 5. Nah, untuk daerah pertama ini kan ini ya. Nah, segini. Nah, daerah kedua itu dari 7/2-nya masuk sampai ke 5. Nah, berarti kan ini hubungannya apa? Atau kan? Atau. Kalau atau berarti dilebur semuanya kan? Nah, semuanya dilebur. Maka nanti himpunan misalnya adalah X lebih kecil dari -2 dan lebih kecil dari 5. Ya, atau kalau mau dituliskan nanti himpunan penyelesaiannya adalah itu X, di mana ya X-nya lebih besar dari -2 dan lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari 5. Ya, biasanya X-nya itu anggota real. Nah, biasanya kerjanya kayak gitu. Bisa ya? Oke. Nah, sebenarnya cara definisi memang agak lama ya ngerjainnya. Tapi kalau untuk kasus seperti ini sebenarnya ada rumusnya nanti. Nah, tapi saya akan memfokuskan dulu dengan cara definisi ya, yang lebih umum. Nah, nanti mungkin di video selanjutnya saya akan coba kerjakan dengan cara rumus ya, lebih cepat. Tapi untuk beberapa kasus sih, nggak semua kasus bisa digunakan dengan cara rumus. Oke. Itu nomor 1 misalkan. Satu lagi aja ya. Nomor 2. Ya, kita kerjain nomor 2. Oke, kita coba kerjakan nomor 2. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini tadi lebih kecil ya, sekarang lebih besar. Tanda mutlak 3x minus 2. Sekarang lebih besar dari 4, gitu ya. Ini sama saja sih kita kerjainnya. Pertama kita definisikan dulu yang punya tanda mutlak 3x minus 2, ya. Dia bisa jadi 3x minus 2, ya. Jika x-nya itu lebih besar sama dengan berapa nih? Ya, 2/3 ya. Bisa jadi minus 3x minus 2-nya. X-nya dia lebih kecil dari 2/3. Kita pakai garis bilangan. Garis bilangan. Yang batasnya itu adalah 2/3. Terus di sini daerah satunya untuk X kurang dari 2/3. Daerah 2-nya untuk X lebih besar sama dengan 2/3. Kita kerjain daerah 1 dulu. Ya, daerah 1 kita tulis X-nya kurang dari 2/3. Kita tulis soalnya 3x minus 2 lebih besar dari 4. Oke, saya katasin dulu. Oke, di sini untuk kurang dari 2/3 berarti minusnya ya, kita ambil. Berarti minus dari 3x minus 2. Ini lebih besar dari 4. Dikali min 1 ya. Kali min 1 semuanya. Ini jadi berapa? 3x minus 2, tandanya berubah ya, kurang dari negatif 4 ya. Di sini 3x kurang dari ditambah 2 semuanya, berarti di sini adalah minus 2 ya, maka x-nya kurang dari berapa nih? Langsung aja minus 2/3 gitu. Sekarang kita cari irisannya seperti biasa. Di sini ada minus 2/3 ya. Minus 2/3. Di sini ada 2/3. Oke. Kecil dari 2/3. Berarti ke sebelah sini ya. Terus dia lebih kecil dari minus 2/3 dan lebih kecil dua-duanya ya. Lebih kecil dari 2/3 dan lebih kecil dari minus 2/3. Ini lebih kecil dari minus 2/3-nya, ini lebih kecil dari 2/3-nya. Nah, irisannya
irisannya berarti ini ya. Oke, nah nanti HP-nya itu, ya, himpunan penyelesaian untuk yang ini, berarti dia kurang dari minus 2/3. Oke, kita lihat yang kedua. Untuk daerah yang kedua, di sini aja, daerah kedua itu yang X-nya lebih besar sama dengan 2/3. Kita tulis lagi soalnya, karena mutlak 3X minus 2 lebih besar dari 4, karena dia lebih besar, berarti dia positif ya. 3X minus 2 lebih besar dari 4, 3X saja lebih besar dari 6, X-nya lebih besar dari 2. Tuh, kita pakai garis bilangan lagi. Di sini 2/3-nya. Di sini 2-nya. Lebih besar sama dengan 2/3, berarti ke sebelah sini ya. Lebih besar dari 2 sebelah sini. Berarti irisannya berarti ini ya. Nah, ini X-nya lebih besar dari 2. Nah, kita lihat di sini kan hubungannya apa nih? Daerah 1 dan 2 tuh. Nah, hubungannya itu adalah atau tadi ya. Atau ya, kalau atau berarti apa? Ya berarti HP-nya X kurang dari minus 2/3 atau ya X-nya lebih besar dari 2. Nah, kalau saya tuliskan bisa gini, HP pemecahan sama dengan X, di mana X lebih kecil dari minus 2/3 atau X-nya lebih besar daripada 2 gitu. Nah, itu seperti itu saya mengerjakan ya teman-teman ya. Ya mungkin untuk jenis soal selanjutnya kita akan coba di video selanjutnya aja ya. Oke, segini dulu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.